siang hari ini kita tetap pagi karena semangatnya harus semangat pagi. Jadi kali ini saya ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pelatihan saya kemarin di SD Negeri 17 mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini kemarin sebenarnya saya ini ingin menjelaskan seluruhnya, tapi seharian penuh. Kata fasilitatornya, sedikit-sedikit saja Pak Joko, karena tidak seluruhnya satu SD itu gurunya muda galau. Aduh, guru yang sudah berumur, lah tua, lah senior, sedikit-sedikit. Jadi buat 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama ini, guru mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menerapkannya dalam proses pembelajaran untuk melatih keterampilan berpikir logis, sistematis, dan kreatif peserta didik. Nah, kemarin Pak Joko sudah untuk login, bawa laptop. Ternyata Pak Joko ajar ke dasarnya dulu supaya Bapak Ibu terkhusus ke kelas rendah itu paham cara penjelasan. Next. Oke, latar belakangnya perkembangan teknologi digital saat ini sangat cepat dan mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan revolusi industri yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Coding dan kecerdasan artifisial adalah keterampilan penting abad ke-21 yang perlu dikenalkan sejak dini. Melalui coding, siswa belajar logika dan berpikir sistematis, sementara AI memperkenalkan mereka pada teknologi masa depan. Guru berperan penting sebagai fasilitator literasi digital di sekolah dasar. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memahami dan menggunakan teknologi secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Oke, itu latar belakangnya Ibu-ibu ya. Kita lanjutkan Barongseng. Tujuan pengimbasan. Yang pertama, membagikan ilmu dan pengalaman dari pelatihan coding dan AI-nya di SD 12 kemarin ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik menjadi kreator teknologi, bukan sekedar pengguna. Oke, lanjut. Oke, apa itu coding? Nah, coba silakan dibaca di buku malam. Coding itu apa? Apa itu coding? Definisinya yaitu menulis instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Oke ya. Pemrograman. Iya, kurang lebih. Kemudian aplikasi. Bagaimana aplikasinya? Aplikasi yang digunakan tahap 1 aplikasi kode. .org. Baca gitu ya? Kod. .org. Ya, gitu ya. Tahap kedua, aplikasi Scratch. Manfaat di SD melatih logika, berpikir sistematis dan kreativitas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kumaran. Oke, jadi manfaat di SD selain apa itu coding, definisinya yaitu menulis instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Aplikasi yang digunakan tahapan 1 aplikasi code.org. Nah, aplikasi ini untuk siswa, nanti kita guru bisa memantau. Tapi untuk tahapan pertemuan pertama ini kita dasarnya dulu. Kemudian kalau sudah lanjut tingkat mahir, kata orang itu baru pakai strike. Apa Pak Ronsen baca? Strike. Nah, manfaat di SD melatih logika, berpikir sistematis dan kreativitas. Oke, lanjut Pak Ronsen. Lanjut. Next. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, coba dibaca Ibu Aryan. AI. Definisinya adalah sistem yang dibuat untuk meniru cara berpikir manusia. Kemudian aplikasi yang digunakan? Aplikasi yang digunakan ChatGPT, DeepSeek, Cici, Google Gemini, Pio, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Aryani. Oke, apa itu kecerdasan artifisial atau dengan kata lain AI? Definisinya adalah sistem yang dibuat untuk meniru cara berpikir manusia. Ini sering Pak Joko pergunakan dalam proses pembelajaran, tapi kita bertahap ya. Mungkin pertemuan kedua kita belajar untuk kecerdasan artifisial ini. Aplikasi yang diperlukan atau yang digunakan yaitu ChatGPT, DeepSeek, Cici, Google Gemini, dan Pio 3. ChatGPT ini untuk
bagi yang sudah pernah pakai ChatGPT siapa saja? Bapak Ibu guru? Bu Bulan sudah pernah pakai, Ibu Aryani sudah pernah pakai ChatGPT. ChatGPT sama kayak kita bertanya sama komputer, jadi komputer itu langsung muncul jawabannya. Meta. Meta sama kayak ChatGPT. Ya, satu lagi untuk perkembangan zaman yaitu Gemini VO3, Google VO3. Ada Gemini jadi ya, Gemini. Google VO3. Jadi sering sekali kita lihat di media sosial kata-kata hari ini kayak Ya. Cici bisa. ya, ada yang nenek-nenek lagi terbang itu pakai itu Google VO3. Tapi di Indonesia belum masuk. Kita harus pakai VPN Amerika. Cuman belum sampai ke kita. Cuman kreatifnya orang-orang Indonesia pakai VPN bisa pakai Google VO3 sebagai konten kreator mereka. Oke, lanjut. Manfaat DST membantu pembelajaran mengenal teknologi masa depan. Ini pertemuan kedua, nanti kita jelaskan ya pertemuan kedua. Oke, lanjut Pak Romsen. Materi pelatihan diterima pengenalan coding dengan platform Scratch, penggunaan AI sederhana dalam kegiatan pembelajaran, penerapan berpikir komputasional dalam kurikulum, pembuatan proyek mini berbasis coding dan AI. Nah, untuk kelas 3 dan sampai kelas 6 itu belajar logika coding dengan permainan. Nanti kita sesaat lagi kita lakukan permainan itu, berpikir komputasional. Kemudian proyek sederhana AI mengenal suara, gambar atau teks dengan tool berbasis AI. Nanti melalui ChatGPT, Google Gemini tadi ya, Bu Yanti ya, Gemini. Nah, Oke, lanjut Pak Romsen. Contoh kegiatan di sekolah membuat animasi cerita pendek dengan Scratch, menggunakan table mesin Google untuk mengenal AI. Nah, itu nanti kita pelajari di sekolah untuk terus bersama murid-murid untuk kelas tinggi. Nah, kelas 456. Iya. Nanti spesial guru kelas 456 kita duduk bareng sini, pelan-pelan ngajarinya, agak mumet dikit cuma pelan-pelan yang kita ngajarinya. Oke, lanjut. Dampak positif untuk siswa, dampaknya lebih aktif dan kreatif, terbiasa berpikir logis dan menyelesaikan masalah, mengenal dunia teknologi sejak dini, meningkatkan semangat belajar melalui pendekatan digital. Nah, oke, ini Pak cerita sedikit ya, ada murid Pak namanya Amrullah itu bercerita. Nah, Sabtu kemarin itu Pak Joko jelaskan tentang coding, kecerdasan buatan, kemudian contohnya Pak Joko jelaskan, kemudian dia terinspirasi. Apa yang dia bilang? Pak, aku pengen belajar juga di Pak Joko, pengen belajar belajar komputer Pak. Nah, komputer, iya Pak Joko ajarin, tapi aku nak ngehack Pak. Buset, ngehack. ilmu tingkat dewa. Oh, itu belum sampai ke situ Pak Joko lah. Ngehack itu membobol sistem. Membobol sistem gitu nah. Ya, ngehack itu membobol sistem. Bisa Pak Joko ajari, cuma itu tindakan kejahatan, ya. Kayak membobol internet itu ngehack itu namanya. Pulsa kita tidak ada pulsa, kemudian kita bobol, kita hack, pulsanya masuk sendirinya, kontak kita nol, cuma kita bisa internet. Itu namanya. Oh, tidak boleh. Tahu caranya Pak Joko, cuma tidak boleh. Let's go, lanjut. Tantangan yang dihadapi, nah, apa saja tantangan di sekolah kita? Tantangan di sekolah kita apa? keterbatasan Coba Ibu Mas Yati. perangkat. Coba baca. Keterbatasan perangkat. Tantangan yang dihadapi keterbatasan perangkat, laptop, dan internet. Belum semua guru familiar dengan coding dan AI. Tidak perlu pendampingan berkelanjutan. Iya, tepuk tangan untuk Bu Mas Yati. Oke, jadi tantangan yang kita hadapi di sekolah ini yaitu keterbatasan perangkat, laptop atau internetnya. Kalau internetnya siswanya pakai, kalau satu tingkatan kelas 5 down internet kita. Kemudian laptopnya kemarin Pak buyur Pak, kata fasilitator buyur. Laptop kami ada 15 Chromebook, itu bisa dipakai untuk kegiatan coding nanti. Nanti untuk nambah-nambah. Iya per kelas boleh, ngajak murid per kelas. Kita gantian. Ya, nanti kalau tambahan lagi laptopnya itu. Kemudian belum semua guru familiar dengan coding dan AI. Nah,
Maka dari itu saya kemarin ditugaskan sama Pak Daryanto untuk mengikuti pelatihan. Apa yang ilmu yang saya dapatkan saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu pendampingan berkelanjutan. Nanti akan ada tahap kedua, Pak Joko ikut pelatihan apa saja hasil dari pengimbasan ini. Apakah guru-guru MD32 sudah bisa menerapkan pembelajaran berpikir komputasional sama murid-murid? Nanti dibuatkan videonya, kemudian di-share ya. Nanti baru Pak Joko bisa aku teruskan ke fasilitatornya, guru kelas, terutama guru kelas 1 sampai kelas 3. Seperti itu. Cara berpikir sesaat lagi Pak Joko jelaskan. Oke, lanjut Pak Onsen. Solusi dan rekomendasi pembentukan komunitas guru digital. Nah, kalau kita sudah membentuk ya dari Pak Daryanto kemarin nama komunitasnya Kompel Gerot. Nah, Kompel Gerot ini kita aktif ke kalau baca setiap Sabtu kalau ada kegiatan-kegiatan penting kita Kompel Gerot mengenai coding dan kecerdasan AI. Kemudian pelatihan internal rutin di sekolah. Nah, pelatihan internal rutin sekolah ini mungkin kita setiap Sabtu baik ya. Satu tahun setiap hari takutnya nggak belajar, malu lagi ada MBG masuk, ya. Kemudian pengadaan alat dan jaringan secara bertahap. Nah, kayak tahun depan bisa kita nambah laptop lagi, nambah proyektor seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Onsen. Harapan dan komitmen semua guru mampu mengintegrasikan teknologi secara bertahap. Kemudian yang kedua menjadikan sekolah sebagai platform literasi digital tingkat dasar. Terus kemudian menumbuhkan semangat belajar akan anak melalui teknologi positif. Nah seperti itu. Lanjut Pak Onsen. Masih banyak slide kita nih. Dokumentasi pelatihan, tampilkan foto-foto saat pelatihan, praktik coding dan kegiatan peserta didik. Tadi sudah kita foto-foto, nah ya. Ini ya. Bu ya. Jadi sudah kita foto-foto ya. Nah jadi di kelasnya diterapkan juga nanti di kelasnya masing-masing diterapkan juga buat video pendek mengenai penjelasan berpikir komputasional ini. Nanti bisa diupload ke media sosial masing-masing ya. Dengan hashtag SDN 32 Talang Kelapa. Nanti orang-orang dari LMS itu akan isi SD kita. Seperti itu. Oke, hashtagnya nanti kita ajarkan ya. Oke, hashtag kita ajarkan. Oke. Setelah selesai presentasi ini ya. Next, Pak Onsen. Oke, penutup. Nah, penutup. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran berpikir komputasional, marilah sama-sama breakingnya akan dibikin breaking dulu. Yang akan dipandu oleh Bapak Onsen. Stand up please, tekan kalau Oke, silakan. seru ini. Kita turutin yang itu. Ayo. Ya, ibu-ibu semuanya berdiri. Stand up please. Oke. Mulai. Enggak kalau biar yang gemar-gemar itu stand up. Stand up. Banyak kok. Mana? Ini suaranya mana? Terus Belum diklik lah kamu tuh. Belum diklik itu. Belum diklik videonya. Sudah. Klik dulu lah videonya. Ayo, tangan siap. Turutin ya. Joko Widodo
Di mana letakkan bapak itu ya? Agak lunak juga tulang bapak. Semangat dan keringat. Oke, kalau mau minum silakan minum sambil santai saja. Oke, kita lanjutkan cara berpikir komputasional. Oke, next. Apa itu berpikir? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer tapi digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer tapi digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 komponen, ada 4 bagian cara berpikir komputasional. Oke, next Pak Romsen. Oke, Pak Joko minta Bu Yanti untuk menjelaskannya ciri-ciri berpikir komputasional. Silakan Bu Yanti. Kalau ada konsen lagi hitung duit ya. Ya, terima kasih untuk Pak Joko. Jadi di sini ciri-ciri berpikir komputasional yang pertama itu decomposition, yang kedua itu pattern recognition, yang ketiga abstraction, dan keempat algorithmic thinking. Ya, kita baca dulu decomposition, maksudnya pecah masalah, pecah ke sesuatu, pecah ke yang ada masalah, kita ketik kali ya. Yang kedua pattern recognition itu mengenali pola yang camano, pakai coding ya Pak. Ya. Yang ketiga abstraction, penyederhanaan, disederhanakan mungkin masalahnya. Yang keempat algoritma thinking, langkah-langkah menjadi teratur. Itu mungkin Pak Joko. Terima kasih. Oke, Tepuk tangan untuk Bu Yanti. Ya, jadi yang pertama decomposition adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nanti sesaat lagi Pak kasih contohnya ya. Kemudian pattern Pak Romsen. Pattern apa Pak Romsen? Recognition, mengenali pola, menemukan pola atau kesamaan dalam masalah untuk mencari solusi yang efisien. Kemudian apa lagi Pak Romsen? Abstraction, penyederhanaan, menyampaikan hal-hal yang tidak penting agar fokus pada inti masalah. Yang terakhir apa Pak Romsen? Algorithmic thinking, langkah-langkah yang teratur, menyusun solusi dalam urutan langkah-langkah yang logis dan bisa diulang. Nah, nanti di kelas Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri dalam berpikir komputasional, menerapkannya supaya anak itu lebih paham lagi. Contoh soalnya. Next Pak Romsen. Contoh kasus. Penyelesaian soal perkalian. Langkah berpikir komputasional. Siswa dapat menyebutkan jumlah dari pensil atau permen ini dari permen ke dalam 4 kotak yang berisi 6 pensil. Contoh, kita coba isi Pak Romsen. 6 ya. Ada 4 kotak, anggap saja 4 gelas deh, 4 gelas. Satu gelas itu diisi 6 permen. Coba, satu gelas itu diisi 6 permen. Ini yuk. Soalnya, berapa jumlah permen yang ada di dalam gelas dengan berisikan satu gelas berapa Pak? 6 permen. Tadi kan pensil itu, kita anggapnya permen. Biar lebih ada prakteknya. Yang pertama, decomposition, pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ada 4 kotak, kita siap di depan anak 4 kotak, 4 gelas ini. Kemudian tiap kotak berisi 6 permen. Tiap gelas ini berisi 6 permen. Kita siapkan. Kemudian pattern, mengenali polanya isi setiap kotak selalu sama dan pengulangan selalu sama 6 kita isi. Kemudian ini bisa ditulis 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 menunjukkan penjumlahan berulang. Kemudian abstraction, hindari warna ini kan hanya warna merah, warna biru, itu hindari hal-hal yang tidak
yang tidak penting ya, hindari. Karena kita fokus sama angkanya itu. Yang di dalam ini ada warna merah, ada biru, ini hindari warna-warna seperti ini. Iya, misalkan ada warna, misal pensil warna itu, hindari warna-warna seperti itu. Jadi fokusnya pada jumlahnya itu, ya. Hal-hal yang penting saja. Kemudian algoritma ini langkah-langkahnya. Langkah 1, ambil jumlah gelas yang berisi 4, ambil 4 kotak. Langkah-langkahnya kita ambil 4 kotak, iya. Jadi kita jujur sejajar ke 4 gelas ini. Langkah 2, isi tiap gelas ini masing-masing 6 permen. Isi. Kita isi 6 permen. Secara berurutan 6 permen kalau. Kemudian langkah ketiga, kalikan 4 dikali 6. Ini 4 dikali 6. 4 gelas 6 permen. Sebenarnya sudah pernah sering sekali Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Cuman penyebutannya saja, ya. Tapi berpikir komputasional ini sering ibu-ibu menjelaskan di kelas. Istilahnya ini saja. Iya. Jadi jawabannya dari keempat kotak ini isi 6 yaitu 24 permen. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan enggak, Bu? Masalah ini. Ibu-ibu. Ada pertanyaan enggak? Seandainya nanti menemui kendala. Sudah paham ya? Paham yang pertama pemecahan masalah, kita ambil 4 kotak, kemudian tiap kotak itu ada 6 permen ya. Siap ke permen. Yang kedua, patternnya polanya setiap permen itu kita isi 6 ya. Yang ketiga, obstruction, hindari hal-hal yang tidak penting seperti warna ya. Kalau kamu buka kocek permennya warna apa, udah hindari itu ya. Kemudian yang keempat itu langkah-langkah logisnya. Langkah-langkahnya itu kita urutkan secara benar langkah-langkahnya ya. Kamu kayak kalau kemarin itu membuat pindang tulang. Kata aku pindang tulang aku jadi minggu kemarin di kelompok kemarin. Kamu yang tahu aku kunyit, aku jahe kan untuk letter-letter. Kemudian yang kulit masalah yang tidak penting addressing itu masalah ngocek itu perlu dijelaskan di situ kan. Langkah-langkahnya langkah-langkah algoritma itu pertama jarang ke banyu, masuk ke bumbu apa tadi yang sudah digiling, masuk ke itu langkah-langkahnya sampailah jadilah pindang tulang tadi seperti itu. Kamu. Jadi Pak itu jadi contoh kasus ini tuh apakah itu inti aku manfaatnya untuk mempermudah siswa itu dalam nalar hasil dari perkalian. Dan ini contoh kasusnya soal matematika untuk di kelas bawah. Jadi banyak sekali cara kita untuk menerapkan cara berpikir komputasional, bisa dari kotak pensil, bisa dari gelas, iya. Tergantung kreativitas guru masing-masing ya, seperti itu. Mempermudah medianya. Nah, dari di situ lagi orang sudah bisa diterapkan oleh guru kelas 1. Oke, coba kali ini saya punya soal, coba Ibu selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Coba lanjut. Nah, soal latihan. Bu guru ingin membagikan 30 permen kepada siswa. Nanti anggap saja kawan-kawan kita ini siswa, jadi boleh dipanggil ke depan. Bagaimana cara Ibu menerapkan cara berpikir komputasional sama murid? Anggap saja nanti panggil baik, misalkan Ibu Ayani. Jadi ini siswa siapa? Pilih baik 5 orang ya. Bagaimana cara penerapannya ke siswa sehingga siswa itu menalar bahwasanya permen itu dibagi kepada siswa secara adil, 5 siswa secara adil, berapa permen yang didapat siswa itu? Bagaimana caranya? Nah, oke, ini ada kertas. Ibu silakan diisi, nanti kita foto ya. Des komposisinya apa ya? Kemudian pattern. Kita abstrak dulu. Itulah yang kami tidak bisa. Thinking. Yang lama mudah ngomong itu Des komposisinya siap ke permennya 30. Orang yang paham juga pasti ada yang. Nah itu.
Paham gak lo cek? Paham gak lo cek? Ini belajar iso. Yang mana Mais? Soal nih. Soalnya mana? Next kan. Mak itu ini nih. Soalnya tadi permen 30 dibagi 5 siswa. Yang mana? Ini ya, ini. Dan Sebenarnya ini. pelatihan pemahaman yaitu Bu Guru ingin membagikan 30% kepada 5 siswa secara adil. Gunakan cara berpikir komputasional untuk mengetahui berapa permen yang didapat masing-masing siswa. Oke, seperti itu. Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, jadi sudah belum untuk pengerjaan pemecahan soal cara berpikir komputasional ini? Sudah, kalau begitu siapa yang ingin mengajukan diri untuk mempresentasikan konsep berpikir komputasional? Oke, coba Bu Ulan, coba silakan maju. Beri tepuk tangan untuk Bu Ulan. Oke, silakan Bu Ulan, silakan dipilih. Ibu guru mah anggap saja gurunya sebagai murid ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Bu Ripa. Saya pilih 5 orang, saya anggap siswa. Siapa yang mau maju anak-anak? Ibu Ineke, Ibu Aryani, Ibu Sri, siapa lagi? Ibu Ati, Ibu Asyati. Pas orang ya. Mau ikut ini kan kelas. Maaf. Permennya dan tak kalau kamu alhamdulillah. Bagaimana cara memberikan 30% kepada 5 siswa secara adil? Pertama-tama, saya berikan permen ini 1 orang 1 dulu. Bu, ada tulisan I love you. Nih, karena permennya belum habis, kita dulu. Bu, aku lagi ke Bu. Iya. Yang merah Bu. Bulan, Bu Sri itu tukang sama punya apa? Iya kan ya, Bu Sri, jangan diem baik Bu Sri. Bu Sri jadi pere bulan. Olipa dari pilih banyak dihabisinya Bu. Jalan teman ngabisin. banyak merah tuh. Juga banyak. Merah. Coba udah kecilnya lagi ya. Ada kulitnya baik Bu. Isinya lagi habis. Aku hijau, no. Aku adul. Permen 30 permen tadi sudah dibagikan setiap siswa, sudah habis. Nah, sekarang kita suruh siswa kita berhitung setiap siswa mendapatkan berapa permen. Ayo Bu Arti dapat berapa permen? Ingat dapat berapa? Oke, benar. Oke, benar. 4 merah, 1 biru, 1 Oke, jadi berapa? Oke, hebat ya. Jadi setiap siswa dapat berapa permen? Begitulah caranya. Oke. Jadi nanti saya coba lagi. Oke, tepuk tangan untuk Bulan. Mantap sekali penjelasannya saudara detik. Nah, nanti kalau ada murid yang bertanya mengenai masalah warna itu nanti jelaskan, itu diabaikan saja masalah warna. Yang terutama fokus adalah permennya itu ya, jumlah permennya itu. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Rasa sudah mengerti ya ibu-ibu sekalian ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu.
silakan ditambahkan. Kalau menurut Bu Iti ya, sebaiknya kita tadi permennya itu dihitung dulu sampai 30. Ya, di awal itu. Tidak dihitung sampai 30, nah baru kita jelaskan pada anak-anak bahwa anak-anak dari jumlah permen kita ada berapa? Sudah 30. Nah sekarang ibu bagi dengan kalian yang 5 orang ini. Itu. Bulan tadi kan muridnya lagi unggul kan, oh jadi di peringkasnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Iti. Beri dia Bu Iti tepuk wow. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Luar biasa. Oke, terima kasih atas tambahannya Bu Iti. Oke, lanjut Pak Omsen. Penutup. Oke, baiklah. Jadi berpikir komputasional bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk berpikir lebih cerdas, logis, dan sistematis dalam menghadapi masalah. Mari kita mulai dari ruang kelas untuk generasi pemecah masalah masa depan. Oke, untuk menyelesaikan angkat kertasnya semuanya, Bapak Ibu. Pekerjaannya silakan. Penjelasan dari ibu-ibu Dewan Guru ini bermacam-macam cara penjelasannya, ya. Nah, itu. Oke, silakan diangkat. Itu dokumentasinya, pengerjaannya. Oke. Enggak boleh. Oke. Dikumpul enggak, Kak? Oke, silakan dikumpul. Silakan kumpul. Oke, untuk kegiatan hari ini Pak cukupan sampai di sini dulu. Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.